Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini saya selaku moderator izin memperkenalkan diri. Nama saya Ramadhani Kusuma Hadi. Bisa dipanggil Kusuma, bisa dipanggil Rama. Terserah teman-teman enaknya panggil apa. Oke. Sebelum memasuki acara BB pada malam hari ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi penting, yaitu jika ingin mengakses materi dari tahun-tahun sebelumnya, kalian bisa mengunjungi halaman Bank Soal HMIF di www.banksoal.hmif.unicom.org. Nah, kalau mau lihat soal-soal tahun lalu bisa dibuka link itu ya teman-teman. Oke. Nah, untuk kelancaran BB kali ini dari panitia ada tata tertib buat teman-teman agar lebih kondusif di roomnya. Nah, untuk tata tertibnya yaitu yang pertama, peserta memasuki room melalui link yang sudah diberikan oleh panitia. Yang kedua, sebelum memasuki room, diharapkan untuk mematikan mic atau mute mic agar room lebih kondusif. Yang ketiga, bagi yang tidak berkendara, diharapkan untuk open cam selama acara berlangsung. Yang keempat, peserta diharapkan memakai pakaian bebas sopan dan tidak boleh pakai kaos ya teman-teman. Yang kelima, peserta diharapkan memperhatikan materi yang disampaikan oleh pemateri. Dan yang ketujuh, jika ada pertanyaan, silahkan berkomentar atau raise hand terlebih dahulu. Apabila chat telah dibaca oleh moderator dan sudah diperbolehkan, baru boleh bertanya dengan menyalakan mic atau lewat kolom komentar. Nah, untuk format bertanya nih teman-teman, yang pertama itu ada menyebutkan nama, lalu kelas. Yang kedua, menyebutkan pertanyaannya itu apa. Yang ketiga, peserta mengisi form feedback yang akan diberikan di akhir acara oleh panitia. Dan yang keempat, peserta diharapkan tidak meninggalkan room sebelum acara selesai. Nah, itu untuk tata tertib dan informasi penting buat teman-teman pada belajar bareng HMIF malam hari ini. Nah, pada penasaran nggak nih siapa nih pemateri belajar bareng kita pada malam hari ini? Nah, pastinya pada penasaran nih, ya kan? Nah, pemateri pada belajar bareng HMIF pada malam ini yaitu Mas Maulana Yoga. Nah, dipersilakan untuk Mas Maulana Yoga untuk memperkenalkan diri. Halo, selamat malam. Malam, Mbak. Nama saya Maulana Yoga, saya dari kelas PCI 01, angkatan 2018. Saya di sini sebagai pemateri untuk belajar bersama bahasa Inggris, belajar bersama bareng HMIF dengan mata kuliah bahasa Inggris untuk semester 1. Monggo, Mas moderator diambil. Oke. Baik, Mas Maulana Yoga dari kelas 18 BCI ya? Iya, betul sekali. Oke. Berhubung udah perkenalan sama pematerinya pada malam hari ini, kita lanjut aja ya teman-teman untuk penyampaian materinya. Nah, jangan lupa tetap fokus memperhatikan materi yang disampaikan. Kalau ada pertanyaan, bisa diketikkan di kolom komentar dulu. Kemudian pada sesi tanya jawab, jika sudah dipersilakan oleh moderator, silakan bisa open mic. Nah, dipersilakan untuk Mas Maulana juga untuk membuka materinya. Oke.
Udah kelihatan, Mas? Udah, Mas. Jadi mata kuliah untuk pada malam ini adalah English 1 untuk semester 1. Ini untuk roadmap-nya, kita malam ini akan mempelajari tentang modal auxiliaries, kemudian negative or positive, kemudian interrogative yes or no question, dan WH question. Nah, langsung aja kita ke materi yang pertama, yaitu modal auxiliaries. Kira-kira modal auxiliaries ada sebanyak ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada 14 kalau nggak salah. Cuma lupa ketulis 1. Nah, sebelum kita mempelajari modal auxiliaries, alangkah baiknya kita mempelajari apa itu auxiliaries. Karena modals itu sendiri adalah bagian dari auxiliaries. Apa itu auxiliaries? Auxiliaries itu sendiri, main auxiliary ada 3 jenis, yaitu ada be, is and are, do dan does, have dan has. Kira-kira ada 3 auxiliary ini. Nah, apa sih gunanya auxiliary itu? Auxiliary itu adalah helping verb ya, atau kata kerja pembantu. Nah, kenapa sih sentence dalam bahasa Inggris itu membutuhkan kata kerja pembantu? Karena struktur bahasa Inggris itu sedikit berbeda dengan struktur bahasa Indonesia. Contohnya kalau di dalam bahasa Indonesia kita tinggal, misalnya aku udah makan nih, terus ada teman yang nanya udah makan apa belum, aku tinggal jawab aku sudah makan gitu. Nah, susunannya kan kira-kira aku subjek, kemudian sudah kata keterangan, dan makan kata kerja. Nah, di dalam kata keterangan sudah itu adalah kata keterangan yang menerangkan bahwa, yang mengindikasikan bahwa kita itu sudah subjek itu telah melakukan sesuatu gitu. Nah, di dalam bahasa Inggris, kalau misalnya kita translatekan aku sudah makan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, maka secara langsung akan menjadi I already eat, ya kan? Karena I already sudah eat, makan. Ya, sebenarnya apakah orang native speaker bakal paham kalau teman-teman bilang I already eat? Yes, mereka bakal paham banget. Tapi secara struktur itu salah. Apalagi kalau misalnya teman-teman menulis letter, atau misalnya teman-teman dalam hal akademik ya, itu salah sekali ketika teman-teman menulis I already eat. Bentuk yang benar adalah I have eaten, ya kan? Eaten. Nah, have ini di sini adalah salah satu contoh dari auxiliary, have dan has. Nah, maka kita lanjut lagi ke fungsi selanjutnya. Salah satu fungsi dari auxiliary selanjutnya adalah mendefinisikan tense. Saya rasa teman-teman yang dari semester 1 udah dapat apa itu tenses ya. Paling nggak memahami apa itu tenses ya, seperti simple present, simple past, continuous, terus present perfect ya. Nah, ini kan di sini adalah perfect ya. Perfect itu artinya seperti yang di sini contohnya adalah perfect tense ya. Perfect tense itu kan artinya subjek telah melakukan sesuatu. Ya, jadi ini adalah pengganti sudah. Kemudian perfect harus selalu diikuti dengan verb 3. Nah, lanjut lagi ke mendefinisikan tenses. Apa itu maksudnya mendefinisikan tenses itu seperti apa? Nah, auxiliary itu punya fungsi masing-masing. Jadi setiap auxiliary, be, do, dan have, itu mendefinisikan tenses yang berbeda-beda. Do seperti yang be. Be itu mendefinisikan continuous tenses atau progressive tenses. Misalnya, I'm eating, I'm running, nanti ada examples-nya. Kita lalu do, yang perlu diingat adalah be, is, am, are, was, were hanya bisa mendefinisikan tenses continuous atau continuous tense. Continuous itu ada banyak tensesnya ya, seperti perfect continuous, present continuous, past continuous dan segala macam. Tapi yang jelas is, am, are, was, were hanya mendefinisikan tenses continuous. Kemudian do, does, dan did
itu hanya mendefinisikan simple. Simple itu seperti simple past tense, simple present, simple future. Simple itu yang rumusnya hanya S tambah verb ya. Kalau misalnya nanti dunia itu dipakai di mana, nanti kita pelajari lagi di yes or no question dan interrogative sentence. Kemudian have. Have itu hanya menjelaskan perfect tense. Nah, have itu kalau teman-teman paham tahu bahasa Inggris, harusnya have itu kan artinya memiliki ya. Tapi jika dia itu sebagai auxiliary, maka have di sini adalah hanya sebagai kata pembantu. Nah, ini kenapa bahasa Inggris itu seringkali cukup ribet, cukup rumit, karena satu kata seperti have ini punya banyak makna, banyak sekali maknanya ini have ini. Nah, kira-kira itu untuk yang ini. Kemudian kita coba lihat examples-nya. Examples di sini ada I am running away from the dog. Di sini ada jelas ada subject, ada be. Nah, kemudian karena ini adalah be, pasti dia bentuknya adalah continuous. Di sini adalah running, ini adalah verb plus in ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian di sini juga ada kemudian di sini ada she was writing a love letters. Ini salah nih, harusnya love letter ya. She was writing a love letter. Ya, sama seperti yang di atas. Ini adalah subject di sini. Kemudian ini adalah auxiliary dan ini adalah verb plus in ya. Ini adalah continuous tenses. Continuous tense. Kemudian di sini he did not wash his hands after pooping, ya kan? Ini adalah simple. Simpelnya adalah ini subject, ini did, ini not, ya ini bentuk negatif ya. Ini bentuknya negatif. Ini adalah wash, di sini adalah kata kerjanya. Ya, ini jadi cuma subject, verb, kemudian pooping. Ini adalah ya ini sebenarnya kalau he did not wash his hands after pooping. Ini adalah salah satu contoh menggunakan do. Di sinilah simple past tense. Kemudian contoh buat have, di sini ada I have written 4 pages of codes for my apps. Nah, ya ini cukup jelas ya. Tadi seperti yang I have in ya. Ini adalah I, kemudian diikuti dengan have, kemudian diikuti dengan verb 3. Jadi kira-kira untuk auxiliary itu seperti itu ya. Yang perlu diingat adalah auxiliary ini verb yang ada di sini fungsinya adalah untuk memberikan bantuan dan mendefinisikan sentence. Kemudian juga memberikan penjelasan ya. Nanti itu ada di yang memberikan penjelasan itu sebenarnya adalah model. Pertama kita dapetin ininya dulu sih. Kira-kira seperti itu. Saya harap teman-teman seenggaknya paham sejauh ini. Misalnya nanti kurang paham atau gimana atau misalnya kurang kecepatan, ntar Mas moderator boleh kasih tahu saya. Kalau misalnya materi dalam penyampaian materinya kurang cepat atau kurang gimana gitu. Saya lanjut aja ke materi selanjutnya. Oke, ini adalah modal verb ya. Ini cukup banyak ya, ada 14 ini kalau nggak salah saya tulis tadi. Yang jadi di sini ini yang maksudnya bahasa Inggris itu agak ribet ya. Jadi satu kata seperti must ini punya bisa mengekspresikan 2 ekspresi yang berbeda, ya kan? Apalagi ini seperti can mengekspresikan 3 ekspresi ini. Dan ini sebenarnya masih banyak lagi. Ini hanya contoh-contoh yang ini adalah ekspresi yang paling sering digunakan untuk kata kerja atau modals yang bersangkutan. Kan seperti must paling sering digunakan untuk mengekspresikan strong obligation. Oke, mari kita langsung aja ke penjelasannya satu-satu. Yang pertama ada must. Must menjelaskan strong obligation. Strong obligation itu maksudnya apa? Strong obligation itu adalah kewajiban. Sesuatu yang wajib dilakukan. Ketika teman-teman menggunakan must sebagai modal, ketika teman-teman menggunakan modal must di dalam sebuah sentence, artinya sentence tersebut itu
itu wajib dilakukan gitu. Misalnya contohnya kita ngambil example aja, you must stop when the traffic lights turns red. Artinya adalah kamu harus berhenti ketika lampu lalu lintasnya itu berubah jadi warna merah. Nah, ini kan sebuah kewajiban ya, udah jelas ya. Nah, contohnya seperti juga satu lagi, you must wash your hands after you must use a mask before going out, ya kan? Before heading out from your home. Kira-kira seperti itu. Jadi salah satu fungsinya must yang pertama adalah memberikan strong obligation atau kewajiban. Kalau dalam bahasa Islamnya itu ini wajib ya hukumnya ya. Hukumnya wajib, nggak boleh ditinggalkan ini. Kalau ketika teman-teman udah menggunakan must itu sentence tersebut punya bobot yang sangat kuat. Nah, kemudian logical conclusion or certainty. Logical conclusion itu adalah kesimpulan logis, kesimpulan ya. Must dapat juga digunakan untuk menarik kesimpulan dan juga kesimpulan dan kepastian atau keyakinan teman-teman. Misalnya, he must be very tired. He been working all day long, gitu kan? Dia pasti capek banget tuh. Dia kan udah kerja seharian gitu. Nah, ini kan he must be ini kan adalah implikasi dari kata yang ada di sini itu kan adalah implikasi dari kata yang sebelumnya di sini ya. Dia udah kerja seharian, berarti logikanya atau kesimpulannya dia pasti sangat capek gitu. Atau misalnya kalau dalam bahasa Indonesia dia IPK-nya 4,0 nih, berarti dalam he must be orang yang sangat rajin gitu, misalnya seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Dan satu lagi sifatnya ketika must itu mengekspresikan logical conclusion atau certainty, must itu selalu diikuti dengan kata be. Be di sini bukan is and are was were, tapi hanya be aja. Hanya be aja. Jadi dia ketika must diikuti dengan be, itu pasti itu must-nya di situ pasti mengekspresikan logical conclusion atau keyakinan, certainty. Kira-kira seperti itu untuk must. Ya. Kemudian must not. Nah, kalau must yang pertama adalah obligation atau kewajiban, must not adalah kebalikannya, yaitu prohibition atau larangan, haram. Ini contohnya, you must not smoke in a hospital. Ya, sudah jelas ya ini, must not ya. Kira-kira ya karena ini negatif ya, harusnya cukup simple. Hanya kebalikannya aja. You must not smoke in hospital, you must not, kamu nggak boleh bla bla bla. Intinya adalah kamu nggak boleh merokok di hospital. Kalau misalnya ya must not, kamu nggak boleh bla bla bla. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kalau misalnya teman-teman menggunakan ekspresi must not. Kemudian can ini cukup rumit. Oke. Can yang pertama adalah ability. Ability di sini maksudnya adalah kemampuan, kebisaan. Contohnya I can swim. Saya bisa berlari. Saya bisa berenang, sorry. Kemudian I can run, saya bisa lari. I can code in CSS. Nah, satu lagi yang perlu di-note ketika teman-teman menggunakan can adalah ketika teman-teman menggunakan can, teman-teman sangat yakin dengan ability teman-teman. Teman-teman itu sangat yakin dengan kemampuan dan kebisaan teman-teman. Jadi ketika teman-teman yakin banget nih teman-teman bisa coding menggunakan JavaScript gitu kan. I can code with JavaScript. Nah, itu ekspresinya itu feel-nya atau feel yang didapat atau ekspresinya adalah teman-teman tuh yakin bahwa teman-teman bisa menggunakan JavaScript. Kira-kira seperti ini I can swim berarti dia yakin nih dia bisa swim. I can run berarti dia yakin bisa run. Nah, kemudian permission atau izin. Jadi di sini bisa memberikan, bisa give. Di sini bisa give atau bisa ask. Can di sini bisa, kalau misalnya dia contohnya di sini adalah meminta izin ya, karena di sini can-nya ditempatkan di sebelum subjek. Tapi nanti ini saya bahas lagi di interrogative sentence. Intinya adalah can bisa digunakan untuk meminta izin atau untuk meminta izin atau memberikan izin. Sepertinya can
can I use your phone please? Ya. Nah, satu lagi yang perlu di-note, ketika teman-teman menggunakan can untuk meminta sesuatu, misalnya can you help me gitu, itu can itu casual ya. Jadi maksudnya casual itu santai, bahasa ketika teman-teman ingin menggunakan can itu sangat disarankan untuk digunakan kepada orang-orang yang sudah akrab saja. Jadi misalnya ke teman-teman sebaya, teman-teman kelas, atau misalnya ya saudara gitu, yang orang-orang yang sudah akrab, teman-teman boleh pakai can karena ini bahasanya sangat-sangat santai, bahasa santuy ibaratnya ya. Nah, misalnya ini kayak can I use your phone gini, ini misalnya ada lagi kan, di sini ada could, di sini teman-teman bisa pakai could, bisa pakai can, tapi kalau misalnya teman-teman pakai can di sini, artinya teman-teman itu menganggap conversation yang santai gitu, ibaratnya gitu aja sih, yang perlu dicatat. Kemudian possibility, kemungkinan. Can itu dapat juga mengekspresikan sebuah kemungkinan. Nah, kemungkinan ini maksudnya seperti apa? Contohnya saja, smoking can cause cancer, ya kan? Nah, ketika teman-teman menggunakan can untuk mengekspresikan possibility, teman-teman itu yakin bahwa possibility atau kemungkinannya itu sangat besar akan terjadi gitu. Jadi very very likely, sangat-sangat mungkin bakal terjadi gitu. Ya, contohnya seperti ini ya, smoking can cause cancer. Gak semua orang yang smoking itu punya cancer. Tapi secara medikal kan bisa gitu. Bisa sudah terbukti secara medikal. Artinya itu sesuatu yang very likely to happen gitu. Nah, itu yang perlu dicatat dari can ya. Ketika teman-teman menggunakan can untuk ability, can itu intinya ketika teman-teman menggunakan can untuk ability dan possibility, teman-teman itu sangat yakin kepada ability ini dan possibility cause cancer, ya kan? Seperti ini. Kira-kira seperti itu. I can swim, aku yakin banget bisa berenang. Smoking can cause cancer, aku cukup yakin itu cukup possible banget ya untuk orang yang smoking bisa dapatkan cancer, kira-kira seperti itu, meskipun nggak semua orang ya. Kemudian could ini ada 3. Yang pertama ada ability, tapi di sini ini ability-nya adalah past tense. Maksudnya past tense adalah kata kerja kedua, verb 2 ya. Artinya sesuatu yang ada di masa lampau. Itu salah satu aja ya. Jadi misalnya contohnya seperti ini ya. When I was younger, I could run fast. Gitu. Maka artinya adalah waktu pas aku masih muda, aku bisa lari dengan cepat gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi cara mengidentifikasinya gimana? Biasanya kalau misalnya can atau could itu mengekspresikan possibility, biasanya can itu langsung diikuti dengan kata kerja aktif seperti makan, berlari. Kata kerja yang kita melakukan sesuatu itu adalah kemungkinan adalah kebisaan atau kebisaan atau apa sih, ability itu ya, kebisaan dan kemampuan teman-teman lah, intinya seperti itu. Nah, kalau can itu saya bisa berenang, present itu, jadi saya bisa berenang. Kalau ini waktu saya masih muda, saya bisa berenang. I could run. Jadi in the past. Kemudian polite permission. Nah, kalau misalnya can tadi digunakan untuk teman-teman yang orang-orang yang sudah akrab. Misalnya teman-teman minta, can I help you? Can you help me gitu? Can I borrow your pen? Can you teach me this? Can you teach me that? Gitu. Could itu digunakan untuk polite permission. Bahasa yang lebih sopan, yang lebih santun. Untuk orang yang biasanya digunakan untuk orang yang belum terlalu akrab, orang yang strangers atau orang yang baru ketemu, orang asing, orang yang teman-teman misalnya hormati, orang-orang yang teman-teman segani. Nah, itu teman-teman menggunakan could. Jadi misalnya ini ya udah jelas banget ini ada excuse me ya. Excuse me,
could I just say something gitu kan. Permisi, aku boleh ngomong sesuatu nggak gitu, kira-kira seperti itu. Jadi bahasanya itu lebih sopan. Ketika teman-teman memilih could instead of can dalam sebuah expression, teman-teman itu terdengar lebih sopan. Kira-kira seperti itu, tapi fungsinya sama. Kalau misalnya nanti ada pilihan ganda dan ada dua, biasanya sih cuma ada satu. Jadi misalnya ada can atau ada could, pilih aja salah satu. Kalau misalnya ada dua, berarti teman-teman harus lihat lagi soalnya. Biasanya jika orang itu menggunakan could, biasanya selalu diawali dengan excuse me, karena excuse me itu kan seperti permisi gitu, kira-kira seperti itu ya. Kemudian possibility. Nah, can itu sedikit kebalikannya dari could. Kalau misalnya could itu digunakan, misalnya can itu digunakan ketika possibility atau kemungkinannya itu sangat besar bahwa sesuatu itu bakal terjadi. Can itu digunakan ketika itu kemungkinannya tuh 50-50 gitu. Misalnya kayak ini ya, it could rain tomorrow, ya kan? It could rain tomorrow itu artinya kayak besok bisa aja hujan gitu. Bisa aja besok hujan gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kayak yakin nggak yakin gitu. Possible ketika teman-teman mau menggunakan could. Kira-kira seperti, jadi kalau can itu misalnya can itu sesuatu yang can itu possibility yang sangat likely, could itu less likely. Kayak nggak terlalu yakin, kayak 50-50 deh, intinya 50-50 gitu. Kemudian selanjutnya ada may and might. May and might. May, might, can, could itu kira-kira sama. Tapi may and might itu biasanya digunakan ke sesuatu yang lebih formal. Misalnya dalam sebuah forum bahasa Inggris, dalam kelas, dalam meeting, berbicara dengan atasan, berbicara dengan kakak kelas atau gimana, teman-teman biasanya menggunakan, ketika meminta permission, teman-teman menggunakan may. May I use your phone please? Gitu. Tapi sama. Ini 4 ini kira-kira sama, hanya perbedaannya adalah ibaratnya kesopanannya aja yang berbeda. Kira-kira seperti itu. Kemudian possibility. Possibility atau probability. Ini may untuk possibility atau probability-nya itu sama persis dengan could. Jadi kayak 50-50 gitu. Ya bisa aja terjadi, bisa aja enggak gitulah. Nah, might itu polite. Ada might itu might itu kayak could tapi formal. Jadi kira-kira sebenarnya may sama might ini boleh digunakan mana aja sih, karena dua-duanya formal. Cuma might itu ketika teman-teman menggunakannya dalam tapi misalnya teman-teman menggunakan might itu terdengar lebih sopan daripada menggunakan may. Jadi seperti ini ya. May I suggest an idea gitu. Might I suggest an idea? Misalnya ini, may I use your phone gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi 11-12 sama can and could. May dan might ini. Nah, kemudian possibility. Nah, untuk possibility-nya, might itu very unlikely. Ketika teman-teman menggunakan might dalam sebuah ini, I might go on holiday to Australia next year. Nah, gue mungkin, ini kan artinya gue mungkin holiday ke Australia nih bulan depan, tahun depan gitu. Nah, ketika teman-teman menggunakan might, itu artinya ini kayak cuma ngomong-ngomong aja gitu. Ini cuma omdo ini. Artinya kayak gimana ya? Nggak, teman-teman tuh cuma mau ngomong aja, tapi sebenarnya teman-teman tuh kayak ya nggak mungkin terjadi deh gitu aja sih intinya gitu. Nah, teman-teman menggunakan might. Ini yang paling unlikely. Kalau misalnya can itu pasti terjadi, kayak yakin banget terjadi. Could and may itu 50-50, might itu di bawah 50% kemungkinannya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kira-kira seperti itu untuk yang 4 ini. 4 ini cukup mirip-mirip saja.
nggak terlalu ribet, nggak terlalu ribet-ribet amat. Cuma perbedaannya adalah ya yang tadi adalah bentuknya, yang tadi adalah formal dan casual, ada polite, ada impolite, gitu. Kira-kira seperti itu aja. Perbedaannya kira-kira seperti itu aja. Nah, kemudian need not. Need not ini adalah tadi kan ada must, strong obligation, ada must not, prohibition. Ini kalau ini wajib, ini haram ya. Ini itu kalau kita ngomongnya makruh ya. Atau sesuatu yang kalau kita lakukan itu tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi kalau kita tidak lakukan itu lebih bagus lagi gitu. Dapat pahala. Need not. Contohnya seperti ini ya. I did not buy tomatoes. There are plenty of tomatoes in the fridge. Gitu kan. Maksudnya gue nggak perlu beli tomat lagi nih. Udah terlalu banyak tomat di fridge di kulkas gue gitu. Jadi implikasinya adalah seperti apa? Kalaupun saya beli tomat, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi saya tuh nggak perlu aja gitu, karena ini udah ada banyak di fridge. Nah, need not itu seperti itu kira-kira. Jadi di tengah-tengah antara jadi hampir mirip seperti must not, tapi kalau must not itu benar-benar udah nggak boleh. Kalau misalnya ini saya pakai must not di sini, I must not buy tomatoes, berarti saya udah nggak boleh sama sekali beli tomat. Ini udah nggak cukup lagi nih di kulkas saya ini udah nggak ada tempat lagi nih. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah itu untuk need not, must not, dan must ya. Itu levelnya adalah level keharusan. Sangat harus, tidak boleh, boleh aja tapi mendingan nggak usah. Ini need not, boleh aja mendingan nggak usah. Kira-kira seperti itu. Kemudian should, ought to, have to. Ini adalah pertengahan antara obligation. Nah, jadi ini adalah kebalikannya dari need not. Jadi kalau misalnya need not itu boleh aja tapi nggak usah, ini mendingan kamu lakuin, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Gitu, kira-kira seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? I should see a doctor. I have a terrible headache. Kayak misalnya I have a terrible headache. Kayak kalau saya nggak ke dokter pun, ya paling ya cuma sakit kepala aja gitu, nggak ribet-ribet amat gitu, nggak must gitu, nggak wajib gitu. Nah, cuma kalau misalnya I ke dokter, ya mungkin bisa didiagnosa nih ini kenapa sakit kepala gitu. Nah, tapi kalau nggak ke dokter pun, ya palingan juga ntar sembuh sendiri gitu. Kira-kira seperti itu. Ini untuk obligation ya. Nah, kemudian should, ought, have to itu juga memberikan advice atau memberikan saran. Karena sebenarnya ini mirip ya, kayak kamu ini you should revise, you should or you ought to revise your lesson. Kamu harus mendingan kamu baca-baca lagi itu pelajaran kamu gitu. You should revise your lesson gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ini memberikan advice. You have to revise, kira-kira seperti itu. Ini ada level-levelnya, tapi nanti ada table yang lebih detail untuk level-levelnya itu seperti apa. Level dari advice yang paling harus dilakukan sampai advice yang ya biasa aja gitu. Kemudian logical conclusion, must ini sama aja kayak must gitu. He should be very tired. He's been working all day long. Kira-kira sama ya dengan ininya. Ya, sama ya. Jadi ini benar. Kalau misalnya teman-teman dalam sebuah sentence gitu ya, dalam sebuah soal ada misalnya pilihan ganda atau misalnya essay, teman-teman boleh pakai have to, teman-teman boleh pakai ought to, should atau must. Kalau misalnya ininya kosong. Atau misalnya kalau ada pilihan ganda biasanya nggak mungkin ada dua ini dalam satu pilihan ganda, kecuali biasanya stres ya. Kemudian ada had better. Had better itu juga advice, tapi strong advice. Ini borderline ancaman.
Jadi ketika teman-teman ngasih menggunakan had better-nya, you better revise your lesson. Ini sebenarnya nggak complete. Saya ngambil contohnya nggak tahu dari mana. Ketika teman-teman menggunakan had better, itu teman-teman itu memberikan ancaman seperti gimana? You had better pay your rent, or you out of here, gitu misalnya gitu. Kalau lu nggak bayar sewa kosan, lu keluar dari sini. Kira-kira seperti itu. Menggunakan had better. Jadi ini benar-benar harus nih. Ketika orang ini udah ngasih had better, ini artinya saran yang wajib dilakukan. Wajib banget dilakukan. Ini saran tapi maksa gitu. Ini saran yang maksa nih, had better nih. Kira-kira seperti itu untuk had better. Kemudian will and shall. Di sini itu ada wish, request, demand, or order. Nah, will you shut the door? Ini kan memberikan apa ya? Perintah ya, memberikan perintah ya. Tutup pintunya dong gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, will atau shall itu bisa digunakan seperti. Tapi ketika teman-teman menggunakan shall untuk memerintahkan orang, shall itu kayak perintahnya tuh bener-bener nggak sopan. Misalnya teman-teman ditanyain lagi makan di restoran, terus ditanyain makan mau what will you have? What would you have for dinner? Gitu kan sama resepsionis, bukan resepsionis. Ditanya sama waitersnya gitu kan, terus teman-teman jawab I shall have lobster gitu. Itu benar, tapi nggak sopan. Yang benar adalah I will have lobster for dinner gitu kan. Lebih sopan. Will and shall. Itu kira-kira seperti itu. Jadi will and shall itu digunakan untuk mengharapkan, meminta, menuntut, dan menyuruh. Itu will dan shall itu digunakan untuk empat ini ya. Meminta, mengharapkan, meminta, ya ini demand itu aku lupa tadi apa. Menuntut ya. Menuntut dan memerintah. Jadi levelnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan will untuk apa aja ya. Jadi bisa misalnya teman-teman mau menyuruh orang dengan will ya. You will shut the door. Misalnya ini aja ya. Misalnya tadi ini. Kalau nggak ada please gini ya. Terus will-nya ditaruh di depan sini. You will shut the door tanpa question mark. Ini teman-teman memerintah seseorang. Terus ini kan request ya. Hitungannya menuntut ya. Request atau demand ya, menuntut seseorang untuk menutup pintu ya. Will you please shut the door gitu kan. Itu teman-teman menuntut atau meminta seorang untuk menutup pintu. Tapi misalnya ini nggak pakai please dan teman-teman taruh will-nya di depan, you will shut the door. Itu teman-teman menyuruh kamu akan nutup pintu itu. Tutup itu pintu gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian promise. I shall stop smoking. Ini ketika teman-teman membuat janji dengan shall and will, itu teman-teman ekspresinya adalah memberikan janji yang teman-teman yakin pasti tepati. Jadi ketika teman-teman tuh udah yakin bahwa janji ini tuh nggak mungkin diingkari, teman-teman pakai will dan shall. I shall stop smoking. I will love you till the end of the time. Gitu. Kira-kira seperti itu. Itu sesuatu teman-teman tuh ketika teman-teman menggunakan will dan shall atau shall dalam ya intinya kira-kira seperti itu. Jadi benar-benar janji yang yakin nggak mungkin diingkari. Kira-kira seperti itu. Kemudian would dan should. Would and should. Would and should. Would itu adalah wish atau request. Jadi kalau will dan shall itu bisa melakukan demand dan order, would and should hanya bisa melakukan request. Kamu nggak bisa, jadi teman-teman nggak bisa menyuruh orang menggunakan should atau would, itu salah. Jadi hanya bisa menggunakan will dan shall. Ya. Contohnya adalah would you shut the door please? Ya sama, kira-kira seperti itu, sama dengan yang pertama. Kemudian less likely to happen promise gitu. Nah, ketika teman-teman menjanjikan sesuatu menggunakan would dan should itu teman-teman tuh nggak yakin gitu kayak ya udahlah kayak misalnya ya udahlah gue kerjain gitu gue kerjain besok deh I would do this task I would do this programming task tomorrow gitu
Padahal tomorrow nggak dikerjain, misalnya seperti itu. Jadi ketika teman-teman menggunakan would atau should, itu sebuah janji atau plan yang unlikely to happen. Teman-teman tuh nggak yakin kalau itu tuh bakal terjadi. I would be there in a couple of minutes. Ini bohong. Expect ini couple of minutes ini bisa molor ya. I would be there in a couple of minutes. Molor, ini pasti molor. Kalau orang pakai would atau should, bilang I would be there in a couple of minutes on the way gitu. Molor, pasti molor. Kemudian habits in the past, tapi ini hanya will. Maksudnya adalah contohnya sepertinya sometimes he would bring me some flowers gitu. Kadang-kadang tuh dia suka bawain gua bunga gitu. Kira-kira seperti itu. Padahal ya intinya sesuatu yang sebuah kebiasaan di masa lampau. Kira-kira seperti itu. He would. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang di masa lampau gini, misalnya ada sometimes gini, atau intinya sebuah adverb yang atau kata keterangan yang menjelaskan bahwa keterangan waktu lampau itu biasanya diikuti dengan would, berarti ini adalah kebiasaan di masa lampau. Kira-kira itu untuk modal verb. Karena waktunya singkat, saya nggak mau terlalu jauh lagi membahas yang ini. Sebenarnya ada banyak sekali. Teman-teman saya sarankan buat cek YouTube lagi, buat yang lebih in-depth lagi. Dan ini saya nggak tahu kalau ini materi ini bisa diakses atau enggak ya. Maksudnya nanti di-share sama moderator atau enggak. Tapi ini yang tadi saya bilang adalah klasifikasi modal berdasarkan levelnya. Seperti tadi obligation, must itu sangat strong, kemudian have to, ought to, should itu biasa-biasa aja gitu. Kemudian ability, can, could itu past tense, kemudian permission, can, casual, could, polite, may, polite, might, very polite, possibility, can, likely to happen, could, less likely, may, less likely, might, unlikely, had better, strong itu advice, should, have to, ought to. Ya kira-kira ini yang tadi sudah saya bahas, cuma klasifikasinya berdasarkan ekspresinya. Kemudian ini kayaknya ada beberapa exercise. Di sini, Tumini live in Las Vegas. She, bla bla bla, be able to speak English. Masuk akalnya karena Tumini itu hidup di Las Vegas, maka ini adalah conclusion. Maka di sini pasti must. Ya. Must be able to speak English fluently. Kemudian ada be di sini. Be ini dead giveaway ya. Kalau ada bla 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 kemudian be itu pasti must. Pasti. Last year Bagas didn't pass the exam. He ini adalah advice. Kenapa? Dia tuh nggak lulus ujian nih. Berarti dia harus should have studied better. He should have. Oh sorry, saya nggak baca have-nya ya. Berarti ini kayak mocking atau harusnya dia belajar lebih keras. Gitu. Ini orang-orang ngomong di belakang orang lain nih ya. Last year, kira-kira seperti itu. He should have. Biasanya juga kalau ada have di sini, kalau ada have, ada bla 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 kemudian have, biasanya diikuti dengan should. Biasanya. Karena ini should itu adalah modals yang cocok untuk perfect tense. Ini kan perfect ya. He, have, terus verb 3 ini jadi he, have, verb 3 ini perfect tense ya. Jadi should itu adalah beberapa modals yang bisa masuk ke dalam perfect tenses. Kemudian Dion hasn't come yet. He ada be di sini. Ini adalah implikasi, Dion belum datang, berarti konklusinya, berarti ini adalah sebuah kesimpulan. Berarti dia menarik kesimpulan, karena dia menarik kesimpulan, maka dia menggunakan must. Karena ya kira-kira seperti itu. The children went to school by taxi, but they arrived late. The taxi driver, ini adalah kesimpulan.
biasanya kalau ya ini adalah kesimpulannya. Biasanya satu lagi juga kalau misalnya untuk biar bisa mengetahui itu apa kalau yang kosong ini adalah kesimpulan adalah biasanya ada sentence sebelum jadi ada sentence sebelum sentence yang perlu dikerjakan ya. Biasanya ini dia berasanya sentence yang ini adalah menarik kesimpulan dari sentence yang ini. Ya, jadi pasti ini must. You blah 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 cure got caught on your hand soon or it will get infected. Nah, ini bisa ada banyak jawabannya. Bisa pakai should atau pakai have to atau pakai ought to atau yang paling atau juga bisa pakai had better. Kalau misalnya ini adalah pilihan berganda, pilih yang mana aja. Kalau misalnya ini isai, ya pilih tulis aja salah satu. Mas moderator boleh nanya ini nanti kelarnya jam berapa ya Mas? Halo? Ini Mas saya baru ada di mana? Waktunya kira-kira masih berapa menit lagi ya Mas? Boleh nanya? Kira-kira 15 menit lagi. 15 menit. Oke, kalau gitu kita storm through ini aja ya, karena ini karena Mas karena modal tadi lumayan banyak materinya sih. Saya kira bakal sedikit. Oke, Mas. Jadi saya lanjut lagi. Di sini ada negative. Negative ini cukup simpel ya. Not di sini ada bentuk negatif yang pertama yaitu not. Not di sini adalah simpelnya adalah subject plus auxiliary, apapun itu auxiliary-nya, be, do, does, kemudian modals, bisa juga modals di sini, kemudian ditambahin not, kemudian main verb. Ya kira-kira seperti itu aja untuk not itu. Jadi cukup simpel. Contohnya seperti ini, they will not go there. Subject, modals, not go there, gitu kan? Not go, ini main verb. Subject, modals, not verb, main verb, ya kan? We have not been there. We have not been there. Terus ada di sini lagi I, auxiliary, not, verb, main verb, going to be there. I am not. Kira-kira seperti itu. Jadi simpelnya adalah subject ditambahi dengan auxiliary, ditambahin dengan not. Itu untuk not. Jadi cukup simpel. Simpel sekali. Kemudian untuk never. Never itu hampir sama dengan auxiliary, karena perbedaannya adalah kalau misalnya subject, langsung ke contoh aja. Jadi misalnya Kiran plays basketball. Kalau misalnya kita menggunakan not, Kiran does not play basketball. Instead, kalau kita menggunakan never, Kiran's, jadi tidak perlu pakai do, tidak perlu menambahkan do dan not, kita langsung potong, hanya tinggal menambahkan never. Ya. Ya, jadi ini seperti ini ya. Never is used in the same way same way as not, except when when the verb is simple present or form of simple past tense. With never, there is no need to add missing auxiliary. Jadi misalnya ini adalah tensesnya adalah ini ya, simple tense ya. Subject plus verb. Biasanya dia ditambahin, dia dirubah menjadi subject, auxiliary, not. Nah, dengan never kita hanya perlu menambahkan subject, never, verb. Jadi subject, never play basketball. I clean my room every day. I never clean my room, tanpa every day, karena seperti itu. I have never been to Milan. I have been to Milan. I have never been to Milan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi lebih singkatnya, versi lebih singkat dari not. Dan kalau misalnya dan dia misalnya dia itu simple, dia tidak perlu menambahkan do dan does, do atau does. Not many, not much. Ini juga cukup simple.
ini digunakan untuk mengekspresikan jumlah, tidak banyak gitu, nggak banyak. Nah, many itu digunakan untuk jumlah yang dapat dihitung, countable. Dan saya anggap teman-teman udah paham ya apa itu countable, apa itu uncountable. Jadi countable itu adalah benda yang bisa dihitung, misalnya seperti baju, HP, tangan, kaki. Uncountable itu sesuatu yang tidak bisa dihitung, seperti rambut, pasir, gula, perasaan, gitu kan, kira-kira seperti itu. Terus apa namanya, air, ya kira-kira seperti itulah. Terus kemudian adjective, much itu digunakan juga untuk adjective ya, seperti tadi ya perasaan ya. Jadi misalnya contohnya seperti ya not many students ya. Students S ini udah menandakan kalau dia itu bisa dihitung, berarti ada banyak ya, countable plural ya. Not many attend the Independence Day ceremony last Monday. Nah, kemudian ini it's still pretty boring to work here, though not much better than the previous boss. Maksudnya jadi ini not much better. Nah, better di sini adalah adjective ya. Adjective atau kata sifat, lebih baik ya kan. Seperti yang jadi misalnya not much itu selalu jadi misalnya yang dihitung adalah kata sifat atau sesuatu yang dapat dihitung atau sesuatu yang tidak dapat dihitung. Uncountable, teman-teman menggunakan not much. Jika itu dapat dihitung, misalnya ya seperti ini dengan students selalu menggunakan not many. Kira-kira seperti itu. Kemudian positive itu cukup simpel ya. Semua word yang tidak ada not, tidak ada never, tidak ada tidak ada not much, tidak ada not many, itu dihitung positif. Jadi semua word ini ya sepertinya basically all sentences or phrase or clause are initially classified as positive expression. Itu seperti itu. Kemudian exercise, ini exercise-nya ya. Kemudian untuk positif, the students are in the library now. Ya, the students bla 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 ya sudah jelas ya tadi sudah jawab are bla bla bla. Your brother and sister is in the dining room now. Ini pertanyaan karena ada dua di sini, ada brother and sister. Maka jawabannya adalah are. Karena ini jamak. Jane. Jane blah 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 in the library. She is searching for some is. Karena ini adalah kata ganti orang. Kata ganti orang ketiga. Perempuan atau laki-laki. He atau she. Maka menggunakan is. Ya. Ini subject verb agreement. Saya anggap teman-teman udah paham ya. Karena kita nggak bakal karena materinya di sini nggak membahas subject verb agreement. Atau misalnya he itu pasangannya apa, you itu pasangannya apa, bla 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 bla. Kemudian I have curly hair, but my sister ya bla 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 straight hair ya. Ya pasti have ya. Antara have atau doesn't have. Sebenarnya dua-duanya ini benar karena ya. Tapi karena kita anggapnya dia punya, berarti kita jawab have. Most of English students always blah 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 in the class every day. Ya, most of English students ada banyak, maka dia menggunakan speak. Oke. Dia menggunakan speak karena ada lebih dari satu. Negatif pun sebenarnya sama, cuma ditambahin an aja ya. Tambahin ini not, ini didn't, kira-kira seperti itu. Dan subject verb agreement. Kemudian interrogatif, simpelnya interrogatif adalah kalau misalnya positif dan negatif itu ditulisnya subject duluan baru auxiliary. Kalau interrogatif auxiliary-nya di depan verb. Jadi contohnya kalau misalnya ini dia. Have you eaten your lunch? Kalau misalnya ini positif, you have eaten your lunch. Have-nya itu ada di belakang. Tapi karena ini interrogatif, have-nya itu ditaruh di belakang. Jadi auxiliary atau kata bantu, auxiliary atau modals juga bisa. Auxiliary dan modals ditaruh di belakang. Ditaruh di depan sebelum subjek. Itu adalah kata kerja, kata pertanyaan atau ketika kita menanyakan sesuatu. Contohnya seperti ini ya. Terus yes or no question. Yes or no question ini cukup simpel ya. Strukturnya adalah yes, subject,
plus auxiliary plus verb kalau ada, dan no juga sama aja cuma pakai no. Kira-kira seperti itu. Contohnya adalah seperti ini ya. Do you mind if I use this? Jawabannya seperti ini. No, I don't mind. Kemudian ini lagi, are you busy right now? Jawabannya yes, I am. Ini ada verbnya di sini karena di sini ada verb. Pertanyaannya maka ditambahkan juga verb karena membutuhkan verb. Yes, I am busy. Yes, I am juga benar, tapi lebih baiklah lagi. Yes, I am busy. Are you a student? Yes, I am. Karena di sini nggak ada verb tambahan ya. Cuma are you a student? Yes, I am. Jawabannya seperti itu. Kemudian exercise. Kira-kira seperti itu ya. Untuk interrogatif ya, nanti teman-teman bisa belajar lebih lanjut lagi sendiri. Kemudian untuk WH question, WH question itu simple, ya simpelnya adalah itu adalah interrogatif, tapi sebelum auxiliary-nya itu tinggal ditambahkan W atau H aja. Halo Mas, Mas moderator. Ada pengalihan Mas. Berapa menit lagi ya? Masih kurang 7 menit lagi Mas. Ya. Oke, 7 menit itu kita mungkin masih dapat satu, ya kita masih cukup lah untuk membahas ini. Ini materi yang terakhir ya ini. Untuk interrogatif, WH question ini adalah materi yang terakhir. Intinya adalah yang kayak tadi yang saya bilang, intinya WH question itu sama dengan interrogatif ya, sama dengan interrogatif yang pertama. Perbedaannya adalah WH question itu tinggal ditambahin WH aja, yaitu what, when, where, which, who, whom, whose, and how. Ya kan? Di sini nggak ada how, tapi lupa ditambahin. Tapi intinya ada how. Jadi kira-kira itu. Contohnya di sini sebenarnya when are you leaving for school? Ya, ini sudah jelas ya. Di sini ini adalah when. Kemudian ini adalah when bagian dari WH. Kemudian di sini ada are. R itu adalah auxiliary. S kemudian subject adalah you leaving for school. Ya, kira-kira seperti itu. Where does she live? Gitu kan? Ini sama aja kayak tadi. Ya, ini sama aja kayak tadi ya. Ini sama aja kayak tadi. Ini where bagian dari WH, kemudian does auxiliary, kemudian subject, kemudian verb. Why did you do that? Gitu kan, sama aja ini why, kemudian did, kemudian you, ini adalah subject, ini adalah auxiliary, kemudian ini adalah verb. Ya kira-kira seperti itu exercise. It's Daniel bag. Nah jadi ini contohnya ya. What bag is it? Langsung aja coba ya. Langsungin aja. Jawaban yang pertama, kalau nggak ada nih. Oke, berarti udah selesai ya tadi ya. Kita exercise terakhir aja ya sebelum materinya ditutup. Bla bla bla, bag is it? B, jawaban langsung orang A ngomong bla bla bla, bag is it? Gitu kan? It's Daniel's bag. Berarti di sini adalah who atau whose. Whose bags is it kan? Jadi dia menanyakan orang ya. Who itu menanyakan orang ya. Saya lupa tadi ngasih tahu. Bla bla bla. Will you go to Jakarta? I will go to Jakarta next month. Berarti dia menanyakan apa? Waktu. Pertanyaan W yang menanyakan waktu adalah when. Saya rasa teman-teman harusnya udah cukup paham lah ya untuk yang double 5W1H itu ya. Meskipun ada 7 atau 8 kalau dalam bahasa Inggris.
Kemudian my father blah 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 gives you the shirt, okay? The t-shirt. My father gives me the t-shirt, okay? Who? Di sini simpel ya. Who? Menanyakan orang ya. Kemudian ini bla bla bla, do you prefer orange or apple? I prefer. Ini menanyakan opinion, berarti what? What itu digunakan ini saya jelasinnya ini aja ya. Ini aja kali ya. Nah. Jadi what itu digunakan untuk menanyakan opinion. Menanyakan opinion atau menanyakan opinion what itu. Kemudian when itu digunakan untuk menanyakan waktu, where itu digunakan untuk menanyakan tempat, which itu digunakan untuk menanyakan yang mana, untuk memilih. Misalnya, which one do you choose? This one or that one? Kamu pilih mana nih? Yang ini atau yang itu? Gitu kan. Nah itu menggunakan which. Who menggunakan untuk orang aja. Jika dia itu subject. Whom itu ketika objek. Ya, whose juga untuk ketika dia itu orangnya subject. Kira-kira seperti itu. Whom dan whose ini cukup mirip ya. Whom itu untuk ketika orang itu objek. Whose itu ketika orangnya itu subject. Who itu kalau orang in general aja gitu. Who sama whose itu cukup mirip. Kira-kira seperti itu. Untuk yang interrogative question, materinya bisa saya tutup. Misalnya kurang lebihnya saya mohon maaf. Terus misalnya ada pertanyaan, ada 50 menit ya Mas waktunya untuk sesi tanya jawab. Misalnya pun nanti, misalnya teman-teman udah paham nih semua nih yang ini nih. Terus teman-teman pengen tanya-tanya aja nih teman-teman dapat soal yang teman-teman nggak bisa jawab gitu, atau misalnya teman-teman belajar bahasa Inggris di tempat lain. Terus teman-teman nggak paham, boleh ditanya. Jadi teman-teman boleh nanya apa aja, selama itu bahasa Inggris, berkaitan dengan bahasa Inggris, dan meskipun di luar materi nggak apa-apa. Kira-kira seperti itu. Sekian, terima kasih untuk waktunya, waktu dan kesempatan saya dikasih buat bisa jadi pemateri untuk malam ini. Saya kembalikan lagi ke Mas Moderator. Oke, terima kasih kepada Mas Maulana juga yang telah menyampaikan materinya. Oke, untuk sesi selanjutnya nih, ada sesi tanya jawab buat teman-teman yang dari tadi bingung atau kurang paham dengan yang disampaikan sama Mas Maulana. Nah, mungkin bisa open mic atau enggak ditulis di kolom chat ya teman-teman. Oh ya Mas, ini nanti PPT-nya di-share-kan ya? Atau bisa diakses sama teman-teman di sini ya setelah ini? Iya Mas, nanti bisa di-share sama panitia. Kalau mungkin kalian menanyakan untuk sesi tanya jawab saya untuk yang terima kasih kepada Pak yang telah membawakan materi. Oke, yang teman-teman yang lain masih ada yang dibingungin nggak? Buat mungkin ada yang kurang paham atau ada yang bingung sama bahasa Inggris, bisa ditanyain ke Mas Maulana juga Pak. Ya kan, Mas? Tanya aja. Ada yang mau bertanya tuh, silakan. Oke, dari Mas Iqbal raise hand untuk Mas Rehan. Mas Iqbal dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas EF02 mau bertanya tentang yang penggunaan womb tadi gimana ya? Itu konsep penggunaan womb nih. Untuk whom ya? Iya Mas. Oke. Jadi whom itu ketika yang orang yang ditanyakan itu adalah sebagai objek. Maksudnya adalah misalnya, jadi teman-teman tahu kan apa namanya kata ganti orang itu bisa jadi objek dan bisa jadi subjek kan. Seperti contohnya he, sebenarnya contohnya he, kata ganti kerja laki-laki ya kan. He itu kan bisa jadi he
dan him, ya kan? He itu ketika dia jadi subjek, him itu ketika dia menjadi objek. Nah, who dan whose itu sebenarnya sama aja gitu. Whom dan whose itu sebenarnya sama aja. Jadi whom itu misalnya siapakah orang yang kamu sukai, orang yang kamu sukai, whom you love gitu. Jadi teman-teman, jadi orangnya itu ini rada susah sih jelasinnya sih sebenarnya sih. Kalau dapat feel-nya aja sih nanti kalau misalnya teman-teman lebih jelasnya sebenarnya teman-teman belajar cari di YouTube. Soalnya ini kalau saya sih karena belajarnya dari autodidak ya bahasa Inggris saya ya. Jadi ya saya dapat feel-nya aja gitu. Jadi untuk menjelaskan whom dan whose saya kurang paham juga gitu sebenarnya. Tapi kira-kira whom itu secara structure atau secara grammarnya dia digunakan ketika orang yang kita tanyakan itu adalah sebagai objek, dia itu sebagai objek. Jadi ya orang yang sebagai objek. Kira-kira seperti itu sih. Sorry nggak bisa terlalu details karena saya juga sendiri rada bermasalah kalau bagian yang whom sama whose itu sendiri. Soalnya jarang sekali dipakai dan itu pun teman-teman nggak usah terlalu dipikir pusing banget soalnya jarang banget whom itu dipakai. Yang paling sering itu whose. Jadi kayak tadi ya siapa yang kasih baju ini ke kamu gitu. Itu pasti menanyakan karena dia adalah subjek maka dia menggunakan whose gitu. Siapa yang who's give you the subject, who's giving you the bla 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 gitu. Ya kira-kira seperti itu ya Mas. Sorry nggak bisa jawab benar-benar dengan 100%, tapi ya kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih. Baik Mas, terima kasih. Ya. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang masih dibingungin tentang bahasa Inggris, bisa ditanyakan lagi. Gimana teman-teman? Ada yang dibingung atau tidak? Assalamualaikum teman-teman. Ya mungkin kalau yang lain belum ada yang ditanyain, mungkin saya Mas. Oh ya boleh silakan. Nah, gimana sih Mas? Putus suaranya. Halo? Halo Mas? Mas moderator? Suaranya kok hilang? Bentar. Yang suaranya hilang apa? Enggak ada. Oh enggak ya. Mas moderatornya hilang. Oke, saya tunggu aja deh. Nah, halo? Udah balik, Mas? Cek. Oh, maaf Mas, tempat saya baru mati lampu ini. Tiba-tiba lost connection. Pantesan. Gimana tadi pertanyaannya? Oke, pertanyaan tadi saya ingin saya tanyakan, kan saya susah belajar dari bahasa Inggris Mas. Nah itu mungkin bisa dikasih tips dan trik buat kita bisa mudah lah untuk menghafal bahasa Inggris atau memahaminya gitu. Oke, bisa. Jadi pertama sebenarnya semua itu harus ada motivasinya ya. Kalau saya dulu motivasinya ya karena pengen kelihatan keren aja gitu.
Jadi kalau bisa bahasa Inggris itu kan kelihatannya ya rasanya berasa diri keren aja gitu. Terus saya bisa ngomong kayak kesempatan buat berteman itu lebih luas gitu segala macam, tapi itu bullshit ya. Sebenarnya ya, awalnya motivasinya ya cuma karena saya pengen kelihatan biar bisa keren aja gitu bisa bahasa Inggris. Nah, setelah udah dapat motivasinya nih, misalnya udah punya motivasi nih, udah keras nih. Yang pertama mungkin mengelilingi diri kita tuh dengan bahasa Inggris ya. Misalnya kalau masnya suka nonton, misalnya masnya suka nonton YouTube atau misalnya suka nonton Instagram apa segala macam gitu, atau misalnya nyari tutorial deh, simpel kayak nyari tutorial buat apa-apa gitu. Semuanya kalau bisa mulai dari sekarang itu di start dengan diganti dengan disubstitusi dengan bahasa Inggris gitu. Jadi misalnya yang biasanya nonton Instagram atau nonton YouTuber berbahasa Indonesia, mulai disubstitusi dengan bahasa Inggris. Karena terus misalnya ya kayak tadi nyari tutorial, nyari apa segala macam gitu, nyari informasi, semuanya kalau bisa disubstitusi dengan bahasa Inggris. Karena kenapa? Bahasa itu kan sesuatu yang kita recall dalam memori ya, kita panggil ulang gitu dalam memori. Jadi misalnya kalau masnya sekarang mendapati kesulitan buat belajar memahami grammar gitu, itu biasanya terjadi karena kita tuh benar-benar berasa karena grammar itu berasa kayak bahasa alien gitu. Kita nggak pernah dengar sama sekali, nggak paham sama sekali gitu. Nah, tapi ketika masnya udah sering mengelilingi diri mas dengan bahasa Inggris, ketika grammar itu muncul, biasanya yang terjadi adalah kalau misalnya udah benar-benar paten tuh, udah lama banget gitu dikelilingi dengan bahasa Inggris, ketika grammar itu muncul, oh itu grammarnya, oh itu seperti itu ya, saya pernah dengar tuh kira-kira. Jadi memorinya recall back gitu. Itu adalah step awal yang paling utama sih. Jadi membiasakan diri dulu dengan bahasa Inggris. Jadi ketika nanti masnya mempelajari grammar gitu, misalnya ngambil kursus atau ngambil apa gitu, mendengar grammar tuh tinggal jadi grammarnya ternyata seperti ini ya gitu. Kira-kira seperti itu sih. Jadi ya kira-kira nanti otodidak gitu sih, ada rasa otodidaknya sih. Soalnya teman-teman saya banyak juga yang di teman-teman nongkrong itu, mereka benar-benar nggak paham grammar tapi mereka bisa berbahasa Inggris gitu, berbahasa Inggris dengan baik, karena ya bahasa itu kan sesuatu yang kita biasa dengar gitu. Kalau misalnya karena kita seringnya dengar bahasa Indonesia juga, kalau kita kan nggak semua dari kita paham menulis yang baik dan benar kan sesuai dengan bahasa Indonesia. Tapi ketika kita belajar rumusnya itu menulis yang baik dan benar, karena kita udah terbiasa belajar bahasa Indonesia, kita bilang oh ya kayak gitu ya kira. Oh ternyata menulisnya kayak gini ya, ternyata ya kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Itu untuk langkah yang paling pertama. Langkah selanjutnya setelah punya motivasi, setelah mengelilingi diri, itu mengelilingi diri saya sarankan paling enggak 6 bulan, 1 semester deh gitu. Coba aja 1 semester bener-bener komplit, nggak ada bahasa Indonesia sama sekali. Semua dari bangun tidur sampai bahasa Inggris, sampai tidur lagi, itu semuanya itu dilakukan dengan ditemani dengan bahasa Inggris. Nggak harus ngomong-ngomong sendiri pakai bahasa Inggris juga sih. Cuma ya kayak tadi sih, misalnya kegiatan-kegiatan yang biasanya dipermudah dengan bahasa Indonesia, cobalah dipersulit dengan bahasa Inggris. Coba itu selama 1 semesteran gitu. Ntar paling nggak otodidak setelah 1 semester itu berakhir, terus masnya ngambil kursus atau ngambil apa bahasa Inggris, paling nggak itu udah ada, bisa recall, ternyata kayak gini ya, gitu. Kira-kira sih kayak gitu sih. Ya setelah step selanjutnya, setelah familiar gitu dengan bahasa Inggris itu udah bukan bahasa alien lagi gitu, baru boleh mungkin ngambil kursus gitu. Sebenarnya ngambil kursus sebenarnya bisa aja belajar sendiri, cuma ya kalau saya sih ngambil kursus supaya biar ada yang ngajarin aja sih. Karena kalau misalnya saya suruh belajar sendiri, ntar ujung-ujungnya malah nggak belajar kan, biasanya gitu. Kita butuh orang yang ngasih tahu, belajar nih, buka ini, buka itu, buka segala macam. Ya kira-kira seperti itu sih Mas. Untuk misalnya sarannya kalau misalnya pengen bisa belajar bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris ya, kira-kira seperti itu Mas. Moga-moga bisa menjawab ya, atau bisa mengasih
pandangan baru gitu untuk bisa belajar bahasa Inggris. Kira-kira seperti itu. Oke, seperti itu ya tips dan trik dari Mas Maulana juga. Iya, kira-kira seperti itu. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman ya Mas. Yang lain mungkin kalau ada yang masih dibingin bisa ditanyain dulu. Bisa diketik di kolom komentar atau enggak di kolom present. Dari yang lain mungkin masih pada bingung nih buat tanya apa tentang bahasa Inggris ya Pak? Ya Kak? Mana tuh? Mungkin belum ada yang bertanya ini. Oh iya, kayaknya belum ada. Mungkin udah paham semua kali ya. Mungkin. Jadi ya kita, nah ya mahasiswa Mikom ya, gede-gede ya, keren-keren ya. Apalagi yang Iya. ada yang anak BCA itu wajib ya harusnya. Wah, wajib bisa tuh anak BCA. Bisa tuh, anak BCA itu. Iya. Ada di kelas tuh. Ya. Oke, untuk Mas Abdillah Pur Pramudito, untuk PPT-nya nanti di share di bangsoal.hamif.org ya. Nanti bisa akses di sana aja. Oke, berhubung nggak ada yang tanya nih Mas, kita bisa menutup materinya. Nah, Bisa. oke. Terima kasih kepada Mas Maulana Yudhya yang telah menyampaikan materi dan berbagi ilmu buat teman-teman angkatan 2020 nih, yang sekiranya dapat membantu ujian akhir semester mata kuliah bahasa Inggris besok. Nah, terima kasih banyak ya Mas. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Good luck yang besok atau lusa ujian bahasa Inggris ya. Sekian, terima kasih dari saya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum masuk ke penghujung acara nih teman-teman, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, setelah acara ini selesai, diharapkan untuk para peserta mengisi form feedback yang linknya akan di-share di kolom komentar oleh panitia. Nah, minta tolong diisi ya teman-teman. Jika ada kritik dan saran mohon disampaikan demi BB yang lebih baik ke depannya. Nah, untuk yang kedua, akan ada belajar bareng di hari selanjutnya nih, besok Sabtu. Nah, dan pastiin selalu ikut ya teman-teman. Nah, dan yang terakhir, jika kalian ingin menonton kembali acara bimbingan belajar bareng MIF pada hari ini, jangan khawatir. Video ini akan di-share di sosmed MIF. Nah, jangan lupa pantengin sosmed MIF terus ya teman-teman. Nah, mungkin kita udah di penghujung acara nih. Nah, nggak serak kalau misalnya kita udah di acara tapi nggak foto bareng. Nah, mungkin kita bisa foto bareng nih. Bisa open cam. Wah, Iya. Buat kenang-kenangan kita semua. Nah, mungkin teman-teman bisa open cam dulu. Oke.
Oke, yang lain mungkin bisa tinggal. Boleh deh. Nah, mungkin yang lain baru kendala sinyal atau kamera ya di sini. Ada yang mungkin. Nah, mungkin dari panitia bisa ngaba-ngaba atau mungkin saya terus yang screenshot dari panitia. Oke, mungkin kalau dari panitia ada siap, aku abang aja ya. Oke, 3, 2, 1. Ya, satu lagi. 3, 2, 1. Ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah mengikuti acara BB pada malam hari ini dari tadi jam 6:30 sampai jam 8 kali ini. Nah, saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah join. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya yang sangat bermanfaat buat kita semua. Nah, semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.